Bab 1241, Pahlawan Menyelamatkan Kecantikan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Nak, jangan takut untuk menjulurkan lidahmu saat angin bertiup. Karena kau ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Tulai. Diakon Ye melihat aura Xiaoyan yang sangat arogan, dan berteriak keras, lalu aura kuning kaki yang menyilaukan perlahan menempel di tubuhnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tipe bumi, kekuatannya telah mencapai tahap tengah Dosian Bintang 2, dan keterampilan bertarungnya juga cukup kuat. Hati-hati, Tuan. Wanita yang terluka itu melirik Xiaoyan yang berjubah hitam, alisnya sedikit berubah. Entah mengapa, kekuatan Xiaoyan ini tersembunyi di balik jubah hitamnya, dia bahkan tidak bisa melihatnya, dan bahkan ada rasa takut, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Kau bisa beristirahat dengan tenang. Aku bisa menghadapi orang ini. Xiaoyan menatap Diakon Ye yang gelisah, tanpa banyak berpikir, dan mengatakan sesuatu ke belakang. Xiaoyan sekarang adalah seorang petarung, perubahan pertama dari Dewa Naga, ditambah lagi kekuatan fisiknya cukup untuk dibandingkan dengan petarung abadi bintang 2 tahap akhir. Jika bahkan petarung abadi bintang 2 tahap tengah tidak mampu menghadapinya, itu akan menjadi lelucon besar. Yantu, Diakon Ye juga samar-samar merasa bahwa kekuatan Xiaoyan tidak buruk, jadi dia tidak menahan diri dan berteriak keras. Pasir kuning di bawah kaki beberapa orang itu langsung membentuk senjata batu yang menyilaukan dengan ukuran beberapa lusin meter, dengan semburan cahaya dingin, menderu ke arah Xiaoyan. Tersedak-tersedak, Xiaoyan tidak panik. Dia dengan lembut melepaskan penguasa kuno Heng Huoheng dari punggungnya dan memegangnya di tangannya. Douqi juga mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia menusuk tombak batu itu tiba-tiba. Senjata itu hancur seketika. Elemen api. Melihat tombak batu tiraninya langsung patah, Diakon Ye mengerutkan kening. Jelas, api dapat mengalahkan bumi, dan bumi dapat mengalahkan api. Dalam kasus atribut bersama, hanya tingkat kekuatan yang dapat menentukan hasilnya. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kau bahkan tidak tahu bagaimana kau mati. Xiaoyan tersenyum perlahan, tetapi senyuman itu membuat Diakon Ye merinding, karena ada sedikit bahaya dalam senyuman ini. Nak, jangan terlalu sombong. Diakon Ye menatap Xiaoyan dengan sangat sombong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamuk. Tulai. Setelah minum, pasir kuning di tanah tiba-tiba perlahan mengembun di bawah mata Xiaoyan dan mereka berdua. Hati-hati, ini adalah keterampilan bertarung teratas dari peringkat abadi, raksasa batu. Seluruh tubuh raksasa batu terdiri dari atribut bumi. Atribut bumi sangat menakutkan dalam hal pertahanan. Selain keterampilan bertarung ini, bumi mengkonsolidasikan orang, raksasa batu itu menyerang dan bertahan. Tidak ada cara lain. Wanita yang terluka itu mengangguk sedikit dan berkata kepada Xiaoyan. Kekuatannya sendiri sangat mengesankan di tahap awal Dosian Bintang 2, dan dia juga orang yang berhak berbicara dalam keluarga, tetapi makanan yang mereka makan kemarin diracuni oleh orang-orang tercela ini sekarang, dan mereka tidak ada tandingannya. Dan raksasa batu ini memberinya perasaan yang sangat berat tepat setelah muncul. Selain itu, Xiaoyan memimpin untuk menyelamatkannya, dan wanita yang terluka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan khawatir, senyum perlahan muncul di wajah Xiaoyan yang tersembunyi di balik jubah hitamnya. Raksasa batu ini memang tirani. Jika hanya mengandalkan kekuatan pertahanannya, saya khawatir bahwa makhluk abadi petarung bintang 2 biasa tidak akan menjadi lawannya. Tetapi ia lupa bahwa Xiaoyan yang harus dihadapinya. Bang-bang, raksasa batu itu baru saja muncul, dan tiba-tiba tangannya menghantam dadanya, mengeluarkan suara gemuruh yang memenuhi langit, berniat untuk mencabik-cabik Xiaoyan. Sabu-sabu, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu di sini, jadi dia bergerak. Penguasa kuno Yi Huoheng dipegang langsung di tangannya, dan ki pertempuran merah menyala yang menyilaukan muncul, menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, seperti peri api, dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju raksasa batu itu. Atribut api, itu penghancuran diri. Raksasa batu, hancurkan dia untukku. Diakon Ye berkata dengan puas saat dia melihat raksasa batu yang dia tunjukkan, tanpa khawatir tentang tindakan Xiaoyan sama sekali, karena orang ini dapat melenyapkan seorang pejuang abadi bintang 2 yang terlambat, seorang pejuang abadi bintang 2 yang awal. Di depan raksasa batunya, bukankah bocah itu menunggu untuk mati seperti wanita lemah tanpa kekuatan? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O,
Hi gelombang 8, gelombang M. Orang ini sangat kuat, tapi itu saja. Sosok Xiaoyan bergerak cepat, dan saat berikutnya, dia datang tepat di depan raksasa batu itu dan bergumam pelan. Tidak bagus. Melihat Xiaoyan mendekati raksasa batu itu dalam sekejap, seolah-olah dia ingin melawan raksasa batu itu secara langsung, wanita yang terluka itu berkata dengan marah. Tidak, orang ini ada di sini untuk menyelamatkanku, dan dia tidak boleh dibiarkan mengalami kecelakaan. Wanita yang terluka itu menatap Xiaoyan dan raksasa batu yang saling berhadapan dari jarak dekat, seolah-olah hal itu sudah muncul dalam benaknya. Saat berikutnya, Xiaoyan sepenuhnya difoto oleh raksasa batu itu, situasi mati. Sial, meskipun aku minum pil penawar racun, tubuhku tidak banyak memulihkan ki pendendam. Wanita yang terluka itu hanya ingin menggunakan ki pendendamnya untuk membantu Xiaoyan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Jika dia berada di masa lalu, itu hanya akan menambah beban Xiaoyan. Aku harap kamu tidak mengalami kecelakaan. Wanita yang terluka itu mengepalkan tangannya sedikit dan menatap Xiaoyan dengan serius, sementara Xiaoyan bertekad menghadapi raksasa batu di depannya, tentu saja dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita yang terluka itu. Hampir sampai, Xiaoyan mendatangi raksasa batu itu, lalu gelombang yang sangat mengerikan perlahan-lahan memancar dari penguasa kuno api abadi. Fluktuasi semacam itu sedikit mirip dengan rasa menggerakkan penggaris. Meskipun pangkat penguasa langit yang bergerak tidak tinggi, ia praktis, baik digunakan untuk mengalihkan serangan atau serangan, ditambah lagi ia merupakan kombinasi dari serangan dan pertahanan, jadi ia sangat populer di kalangan Xiaoyan. Penguasa yang menggeser langit. Detik berikutnya, penguasa kuno api abadi di telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba meledak menjadi semburan energi hisap dan api yang menyilaukan. Lalu, di bawah tatapan terkejut wanita yang terluka itu, ia langsung menembak raksasa batu itu. Tabrakan, raksasa batu yang tampaknya tak terkalahkan itu baru saja mengangkat telapak tangannya yang besar dan hendak menamparkan Xiaoyan hingga mati, tetapi ia diselimuti oleh penguasa berukuran 100 zang ini, dan ki pertempuran merah menyala memimpin dalam menghancurkan raksasa batu itu. Struktur internalnya, serangan tirani penguasa langit yang bergerak menyerang, dan kombinasi keduanya, raksasa batu yang perkasa itu langsung ditembus, sehingga berubah menjadi batu-batu besar dan jatuh gelombang perlahan menghilang di antara langit dan bumi ini. Bagaimana mungkin? Diakon Ye melihat pemandangan seperti itu, ekspresi tertegun perlahan muncul di hatinya, dan kemudian dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kemana harus lari? Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar ke seluruh tubuh Dewa Loes ini ketika dia bertarung. Tepat, saat Diakon Ye melarikan diri, serangan jiwa tirani langsung menghalangi jalannya. Jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, jika berita itu dikirim kembali olehnya, kita akan berada dalam masalah besar. Kata wanita yang terluka itu dengan tergesa-gesa. Sial, apa ini? Melihat pelariannya terhalang, Diakon Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan suara rendah. Puff! Dengan suara, penguasa api abadi yang sangat besar, dengan semburan api merah menyala yang menyilaukan, benar-benar menembus tubuh Diakon Ye. Tidak, Diakon Ye, yang baru saja berpikir tentang cara menghancurkan ikatan jiwanya dan melarikan diri dari sini, tidak menemukan serangan ganas Xiaoyan, dan segera ditusuk oleh penguasa kuno dari api yang berbeda, sehingga kehilangan semua vitalitasnya. Dengan kehadiran Xiaoyan, kekuatan jiwa dan dendam, Diakon Ye tidak punya jalan keluar, dan sepenuhnya dilenyapkan oleh Xiaoyan tanpa usaha apapun. Orang ini sangat kuat. Melihat Diakon Ye yang jatuh seperti anjing mati di langit, mata cantik wanita yang terluka itu sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiaoyan. Diakon Ye benar-benar mati. Tiga pria lainnya menatap Diakon Ye yang jatuh dari langit, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, dan berkata perlahan. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun kekuatan Diakon Ye bukanlah yang terkuat di antara mereka, dia juga merupakan petarung abadi tingkat menengah yang sangat kuat. Bahkan di sini, dia tidak dapat diremehkan, tetapi di mana dia berharap bahwa dia akan sepenuhnya berada di tangan orang yang tidak dikenal, jatuh. Bang bang bang, Xiaoyan juga bukan orang yang berhati lembut. Melihat sosok Diakon Ye jatuh, penggaris kuno Yi Huo Heng ditarik keluar, dan dengan putaran tiba-tiba, dia segera menyapu bersih tiga lainnya. Aku masih meremehkan kekuatan anti guncangan raksasa batu ini. Setelah membunuh mereka berempat sepenuhnya, Xiaoyan perlahan mendarat di tanah dan bergumam.
Apakah kamu baik-baik saja? Wanita yang terluka itu tentu saja menyadari ada jejak kelainan di tubuh Xiao Yan, dan segera bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Xiao Yan berkata dengan lembut, lalu Douqi mengalir deras di tubuhnya, langsung membakar tubuh keempat orang itu tanpa meninggalkan jejak. Ketika wanita yang terluka itu melihat tindakan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya yang semakin besar terhadap Xiao Yan. Lagi pula, dengan kekuatan dan temperamen yang sangat tirani, dapat dilihat bahwa identitas orang ini jelas tidak rendah. Ketika Anda keluar dan membunuh orang-orang kuat dari kekuatan lain, Anda harus membakar mayat mereka. Ini jelas merupakan fakta yang diketahui banyak orang. Bagaimanapun, orang-orang di kekuatan mereka memiliki catatan jiwa di kekuatan masing-masing. Jika mereka tidak membakar tubuh mereka sekarang, kekuatan di belakang mereka secara alami akan menemukan mereka dengan mudah, dan itu akan jauh lebih merepotkan. Nama saya Yu Wei, dari Ye Cheng Yuzong, saya tidak tahu Yang Mulia. Wanita yang terluka itu berbicara dengan lembut, dan suara seperti lonceng perak terdengar perlahan. Setelah berurusan dengan keempat sosok itu, Xiao Yan dengan hati-hati mulai melihat wanita yang terluka di depannya. Aroma yang tidak dapat dijelaskan perlahan terpancar dari tubuh Yu Wei. Dia mengenakan jaket dan rok, memamerkan sosoknya yang bergelombang sepenuhnya. Selain kekuatan Douxian Bintang 2 di tahap awal, Yu Wei ini mungkin memiliki status tinggi di Sekte Yu. Aku hanya orang yang tidak bernama. Aku pergi bepergian, tetapi aku tersesat. Karena gadis itu berbicara tentang orang-orang Ye Cheng Yuzong, bisakah kau membimbingku? Xiao Yan mengenakan jubah hitam, tentu saja dia tidak takut dengan pengakuan Yu Wei. Apa yang terjadi? Ketika aku mendengar bahwa gadis ini berasal dari Ye Cheng Yuzong, aku tidak bisa menahan kegembiraan. Dalam radius ratusan kilometer ini, hanya Ye Cheng yang merupakan kota besar, dan formasi teleportasi ruang angkasa juga dihuni di kota ini. Xiao Yan secara alami ingin pergi ke Ye Cheng untuk menggunakan formasi transmisi ruang angkasa untuk mencapai tempat di mana rasio Dongzu tercapai. Yang Mulia menyelamatkan saya, jadi itu tidak cukup untuk memimpin jalan. Tapi, Yu Wei menggigit bibirnya sedikit, tampak ragu-ragu. Apakah ada hal lain? Xiao Yan menoleh dan bertanya. Yang Mulia juga pergi ke Ye Cheng untuk membawa formasi teleportasi ruang angkasa ke Dongzu untuk berpartisipasi dalam rasio Dongzu. Saat berikutnya, Yu Wei tampaknya telah memutuskan sesuatu, dan bertanya dengan penuh harap. Mengapa? Anda harus bertanya tentang hal semacam ini. Xiao Yan sedikit tidak senang, dan jelas memiliki beberapa pendapat tentang Yu Wei. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah masalah pribadinya sendiri, dan tidak perlu memberitahu orang lain. Tidak. Yang Mulia salah paham. Memang ada formasi teleportasi ruang angkasa di Ye Cheng, tetapi baru-baru ini karena terlalu banyak orang yang menggunakannya, formasi teleportasi ruang angkasa menjadi kacau dan tidak dapat digunakan. Yu Wei buru-buru menjelaskan karena takut akan kesalahpahaman Xiao Yan. Tidak mungkin, kota Ye Cheng adalah satu-satunya kota terdekat yang memiliki formasi teleportasi ruang angkasa. Jika ini rusak, saya khawatir hanya dengan bergegas di jalan tidak akan dapat mengimbangi rasio Dongsu. Xiao Yan terdiam, jelas tidak ada yang bisa dia lakukan untuk sementara waktu. Yang Mulia, jangan berkecil hati. Kali ini, giliran Yuzong kita untuk mengelola formasi teleportasi ruang angkasa. Kami telah mengumpulkan bahan-bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa dan akan kembali ke kota untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Melihat Xiao Yan terdiam, Yu Wei membuka mulutnya. Benarkah ini? Xiao Yan sedikit gembira saat mendengar kata-kata itu. Namun, dalam perjalanan, saya menemui beberapa masalah. Kata Yu Wei, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Misalnya, keempat orang ini. Xiao Yan secara alami dapat menebak bahwa kekuatan Kuye Shui yang disebutkan di Aken Ye tadi mungkin ada hubungannya dengan Yuzong yang disebutkan oleh wanita di depannya. Di Ye Cheng, dua kekuatan terkuat adalah Yuzong dan Kuye Shui kita, dan hak pengelolaan teleportasi ruang angkasa akan dipertukarkan setiap 10 tahun setelah bertahun-tahun bersaing. Dan tahun ini, kebetulan merupakan tahun kedua periode pengelolaan Yuzong kita. Ada masalah dengan arai teleportasi ruang angkasa ketika orang-orang Kuye Shui menduduki periode pengelolaan kita, yang memaksa kita untuk menyerahkan hak pengelolaan. Kami menolak, sehingga menyebabkan dua kekuatan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Kata Yu Wei, orang ini,
pasti ada sesuatu yang tak terkatakan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam sambil menatap Yu Wei yang memberitahunya detailnya satu persatu. Jelas, tidak ada seorang pun yang akan saling berhadapan, dan orang itu telah melarikan diri sepenuhnya. Yu Wei ini seperti ini, saya khawatir dia menginginkan sesuatu. Dan ayahku, sebagai kepala sekte Yuzhong, tentu saja menjaga ketertiban di Yecheng, dan aku serta adikku pergi keluar kota untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk perbaikan formasi teleportasi ruang angkasa. Dalam perjalanan kembali, kami menemui penyadapan Kuyexiai mereka. Kata Yu Wei, hidup dan mati adikku tidak diketahui sekarang, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Bahan-bahan untuk memperbaiki susunan teleportasi ruang angkasa juga ada pada adikku. Jika sesuatu terjadi pada adikku, aku khawatir kau tidak bisa pergi ke Dongzu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saat berikutnya, suasana hati Yu Wei hancur, dan dia menghadapi Xiao Yan dengan suara menangis menggeram. Yu Wei, yang sebelumnya baik-baik saja, tiba-tiba terlihat seperti ini, membuat Xiao Yan sedikit tercengang gelombangnya. Aku minta maaf atas kekasaranku. Yu Wei sedikit meminta maaf, dan berkata kepada Xiao Yan dengan air mata di pupil matanya yang merah. Tidak apa-apa, kekuatan obat pil Jedu telah bekerja. Setelah beberapa menit, racun dalam tubuhmu akan hilang. Kamu harus memulihkan energi dendammu terlebih dahulu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Yu Wei mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia merasakan sedikit kehilangan di hatinya. Tampaknya dia masih memandang rendah Xiao Yan, dan kemudian dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membalas dendamnya. Bagaimanapun, musuh yang harus dihadapi saudara perempuanku, tetapi bukan tahap tengah dari dua dewa pejuang bintang. Yang mulia, jika Anda terus lurus di jalan ini sejauh 10 mil, Anda akan dapat melihat Yecheng. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak akan bersamamu. Setelah Yu Wei selesai berbicara, aura dendam biru muncul sedikit, dan dia buru-buru menghadapi yang lain di seberangnya, berlari ke arah itu. Kau benar-benar tidak sabaran, ayo pergi bersama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, tetapi dia sangat tertekan, jadi dia tidak akan meminta bantuan. Yang mulia bersedia pergi bersamaku. Rasa kehilangan itu langsung tergantikan oleh keterkejutan, dan kemudian Yu Wei berkata dengan sangat bersemangat. Ayo pergi. Aku hanya perlu menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa untuk pergi ke Dongzu, jadi aku masih terburu-buru. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Wajah Yu Wei memerah, dia tidak tahu apakah itu karena Xiao Yan setuju untuk pergi bersamanya atau karena alasan lain. Tetapi Yu Wei jelas bahwa pria berjubah hitam di depannya memiliki aura samar yang sebanding dengan binatang buas yang tak tertandingi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah abadi bintang 2 biasa tidak memiliki aura seperti ini, belum lagi orang ini hanyalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal petarung abadi bintang 2. Gua jiwa yang patah. Ini adalah gua dengan medan yang rumit. Ada banyak lorong gelap bergelombang dan beberapa batu tajam di dalam gua, yang membuat gua ini cukup aneh. Tuan muda ketiga, gadis kecil Yu Wei itu, Diaken Ye telah membawa seseorang untuk memburunya, saya yakin tidak akan ada masalah. Beberapa sosok berpakaian biru berkata langsung kepada seorang pria yang mengesankan di depannya. Kelompok sosok ini secara mengesankan adalah orang-orang Kuyexiai saat ini di Yecheng, dan pemimpinnya adalah Ye Sheng, tuan muda ketiga di Kuyexiai, seorang pria kuat yang telah mencapai tahap akhir pertempuran abadi bintang 2. Awalnya, Yecheng ini adalah dunia Kuyexiai mereka, tetapi sayangnya, sekte hujan muncul di tengah jalan, sehingga membagi tanah Yecheng yang subur menjadi dua. Tetapi sayangnya kekuatan tempur kedua kekuatan itu serupa, Kuyexiai hanya bisa diam-diam untuk menghadapi Yuzhong, saya tidak berani maju. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kekuatan Yu Wei hanya di tahap awal Douxian bintang 2, dan kekuatan Diaken Ye berada di tahap tengah Douxian bintang 2. Selain keracunan Yu Wei, kekuatannya sangat berkurang, jadi seharusnya tidak sulit untuk menangkapnya. Ye Sheng berkata sedikit. Tuan muda ketiga, saya mencari di seluruh gua jiwa yang rusak, tetapi saya tidak dapat menemukan Yuran Ran. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi berjalan perlahan dan berkata kepada Ye Sheng. Aneh, para saudari Yuzhong ini pergi mencari bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa, tetapi kami para penyamar Kuyexiai di Yuzhong memberitahu kami bahwa keberadaan mereka tidak diragukan lagi terbongkar,
tetapi bagaimana? Ayo, tutup seluruh gua jiwa yang rusak untukku. Mereka sangat beracun dan tidak punya makanan, jadi aku tidak percaya berapa lama mereka bisa bertahan. Ye Seng memiliki pikiran yang sangat tajam, dan dia menyadari alasannya hanya dalam sekejap. Ya, semua orang mendengar kata-kata itu dan berhamburan pergi. Hei, Yu Ranran, ketika ayahku melamarmu, Yu Zong, jika kamu menikah denganku, tidak akan ada banyak masalah. Reputasi Ye Cheng Kuyeshai kami tidak sebanding dengan keluarga asing sepertimu. Dan gadis Yue itu, ketika aku menangkapmu, kamu pasti bersenang-senang. Hehehe, tidak ada seorang pun di sekitar, dan tawa suram perlahan keluar. Pada saat ini, di tempat yang sangat gelap dan tersembunyi di gua jiwa yang rusak, beberapa sosok muncul di sini. Kakak Ranran, apakah kamu baik-baik saja? Dalam kegelapan, seorang pria bertanya kepada Yu Ranran dengan bantuan kilauan spar di gua sisi. Aku baik-baik saja. Yu Ranran menggigit bibir B saat ini, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya cukup tidak nyaman, tetapi dia berkata dengan tenang dan tegas. Remah-remah ini, Yu Zong kita pergi mencari bahan untuk memperbaiki formasi ruang angkasa, hanya anggota tingkat tinggi Yu Zong kita yang tahu. Bagaimana mungkin orang dari Zai daun kering ini tampaknya sudah lama mengetahuinya, setelah kita mendapatkan bahan-bahannya, menembak dan membunuhnya. Sosok gelap berteriak langsung. Pria ini secara mengesankan adalah wakil kapten tim ini, Yu Feng, seorang pria kuat yang juga berada di tahap akhir Dosian Bintang 2. Kapten Yu, saya pikir mungkin ada pengkhianat dari Kuye Zai di sekte Yu kita. Kali ini, ketika kita kembali, kita harus menyelidiki dengan saksama. Yu Ranran membuka mulutnya. Sekarang Gua Duanhun dikelilingi oleh orang-orang dari Kuyeshai, dan meskipun Yue melarikan diri, dia dikejar oleh Diakon Ye, saya khawatir. Saat berikutnya, wajah Yu Feng juga menjadi suram. Tim mereka terdiri dari 20 orang di awal. Di antara mereka, Yu Feng dan Yu Ranran, dua dari pembangkit tenaga listrik Douxian Bintang 2 yang terlambat, memimpin. Mereka juga bisa berjalan menyamping di dekat Ye Cheng, tetapi mereka mendapatkan susunan teleportasi ruang perbaikan. Dalam perjalanan pulang dari bahan hukum, orang-orang di Kuyeshai tanpa sadar memberinya racun. Meskipun racun itu tidak mematikan, racun itu semakin membatasi kekuatan mereka seiring berjalannya waktu. Setelah diracuni, untungnya mereka menemukannya tepat waktu. Sebelum kekuatan obat itu hilang, pertempuran pecah antara orang-orang Yu Zong dan Kuyeshai, dan mereka melarikan diri ke gua jiwa yang hancur. Membiarkan pasukan Yu Zong mereka menderita kerugian besar. Yu Feng, berapa banyak orang yang kita miliki sekarang? Setelah beberapa saat, Yu Ranran tampaknya memikirkan sesuatu dan bertanya. Saudari Ranran, kita hanya memiliki 10 orang sekarang, dan para pejuang abadi bintang 2 hanya kamu dan aku, dan yang lainnya adalah para pejuang abadi bintang 1. Tetapi orang-orang dan kuda Kuyeshai yang membunuh kita penuh dengan 2 pembangkit tenaga listrik Douxian Bintang 2 tahap akhir, dan racun di tubuh kita, dalam situasi 1 lawan 1, aku khawatir mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Paling-paling, kita berdua akan bekerja sama untuk menghentikan salah satu dari mereka, kata Yu Feng muram. Aku akan muncul sebentar untuk menarik perhatian semua orang di Kuyeshai. Kau kembali dulu dengan membawa bahan-bahan untuk memperbaiki transmisi ruang angkasa. Selama teleportasi ruang angkasa dapat diperbaiki, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Yu Ranran tampaknya telah membuat keputusan dan berkata langsung. Tidak, kakak Ranran, Ye Seng, tuan muda ketiga Kuye Zai, memiliki reputasi yang buruk. Jika kau ditangkap olehnya, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang memalukan padanya. Aku benar-benar tidak setuju dengan masalah ini. Meskipun Yu Feng bersikap lembut, dia langsung memprotes instruksi Yu Ranran. Di Sekte Hujan, Yu Ranran selama ini selalu bersikap seperti pengurus, peduli terhadap masalah besar maupun kecil dalam sekte, dan sangat santai. Ini perintah. Melihat ketidaksetujuan Yu Feng, Yu Ranran buru-buru berbicara. Kakak Ran, tidak perlu dikatakan lagi, Yu Zong bisa hidup tanpa kami, tetapi tidak tanpamu. Jangan khawatir gelombang pada hari kami bergabung dengan Sekte Hujan, kami sudah memiliki kesadaran. Aku dan saudara-saudaraku yang lain bertanggung jawab untuk menarik perhatian mereka. Kakak Ran, kamu harus mengambil materi dan pergi dulu. Yu Feng tertawa, tetapi suaranya dipenuhi dengan rasa hidup dan mati. Bagi Yu Ran,
Yu Feng bukan hanya hati yang dikagumi, tetapi juga semacam perlindungan. Meskipun Yu Feng memiliki kekuatan yang baik, tetapi statusnya rendah, aku khawatir dia tidak akan dapat menikahi Yu Ranran dalam kehidupan ini. Tetapi bagi Yu Feng, bahkan jika dia tidak dapat memilikinya, perlindungan adalah semacam cinta yang terselubung. Benar, aku juga setuju. Suara Yu Feng baru saja jatuh, dan bawahan lain di sekitarnya mengangguk. Kalian, Yu Ranran tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang oleh tindakan yang lain. Siapa? Sebelum semua orang bisa bertindak, suara mereka ketahuan. Tubuh halus Yuran meledak seketika, lalu tiba-tiba menyerang murid Kuye Zai yang bertugas berpatroli. Puff! Murid Kuye Zai itu langsung dilenyapkan oleh Yu Ranran, tetapi di tangan itu, anak panah yang keras melesat ke langit, dan suara keras itu langsung memenuhi ruang gelap. Sial, kekuatannya terlalu kentara, masih selangkah terlambat. Wajah Yu Ranran sangat pucat, dan dia menyembunyikan tubuh murid Kuye Zai ini, dan berkata sedikit. Yu Ranran, dapat dianggap bahwa aku telah menemukanmu. Suara itu secara alami ditemukan oleh Ye Seng dan kelompoknya, dan kemudian sosok itu tersapu, menghadap ke tempat suara itu terdengar. Sial, keberadaan kita sudah terbongkar. Yu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jelek ketika mendengar suara kasar itu. Orang-orang Kuye Zai tidak tahu racun apa yang telah mereka berikan kepada mereka. Kekuatan mereka ditekan oleh kekuatan yang sangat tirani, dan setiap kali mereka menggunakan Doki, tubuh mereka akan segera mengalami siksaan yang mengerikan. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka akan disegel untuk sementara. Pada saat ini, hanya 2 petarung abadi bintang 2 yang kuat di antara 10 orang, yang awalnya memiliki kekuatan petarung abadi bintang 2 yang terlambat, tiba-tiba ditekan ke petarung abadi bintang 2 tengah, dan aura mereka juga sangat lamban. Hei, hujan turun, sudah lama sekali. Pada saat berikutnya, beberapa sosok langsung muncul. Ye Seng, kamu terlalu banyak menipu orang. Yu Ranran berkata dengan tegas dengan tenang. Hei, wanita yang aku sukai adalah Ye Seng, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Seng tertawa. Tuan muda ketiga, kekuatan kedua orang ini tidak boleh diremehkan. Ayo kita bertarung dengan cepat. Saat berikutnya, seorang lelaki tua di sebelah Ye Seng berkata perlahan. Tetua kelima, serahkan kedua orang ini padaku, kamu hanya perlu waspada. Ye Seng tersenyum. Dia adalah kekuatan dari petarung abadi bintang 2 yang terakhir, dan meskipun kekuatan Yu Feng dan Yu Ranran juga merupakan petarung abadi bintang 2 yang terakhir, tetapi setelah racun, kekuatan keduanya hanya menjadi petarung abadi bintang 2 tengah. Dengan kekuatannya sendiri, belum lagi berhadapan dengan 2 pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 2 tahap tengah, atau bahkan 5 dari mereka. Kakak Ranran, kamu duluan. Yu Feng melihat ini, sosoknya berkedip, dia datang tepat di depan Yu Ranran, mendorongnya, dan ternyata mencoba menggunakan dendamnya untuk mengirim Yu Ranran keluar dari lingkaran pertempuran. Itu benar-benar cinta sejati dalam kesulitan. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Ye Seng tentu saja tidak akan memberi mereka berdua kesempatan ini untuk melarikan diri. Lagi pula, kali ini dia membawa 5 tetua bersamanya. Kedua, itu juga untuk memperbaiki bahan-bahan formasi teleportasi ruang angkasa. Dengan benda itu, manajemen senior Kuye Zai mereka dapat memaksa Yu Zong untuk menyerahkan hak pengelolaan formasi transmisi ruang angkasa, dan kehilangan hak pengelolaan formasi transmisi ruang angkasa. Kuye Zai mampu melahap Yu Zong sedikit demi sedikit. Tabrakan, Ye Seng melambaikan lengan bajunya secara langsung, dan tiba-tiba seberkas cahaya tirani tiba-tiba menghilang ke arah ruang tempat Yuran pergi. Sialan, melihat bahwa retret itu terhalang, Yu Feng berteriak dengan marah. Yu Ranran, serahkan padaku, aku akan memberimu hadiah. Ye Seng sepenuhnya menghalangi rute pelarian Yu Ranran dan segera berbicara. Kamu sedang bermimpi. Yu Ranran menghadap Ye Seng dan tersenyum. Kau mencari kematian. Ye Seng sangat marah saat mendengar kata-kata itu, sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, lalu ia bersembunyi dalam kegelapan dan tersapu ke arah hujan. Kemana Ye Seng pergi? Melihat Ye Seng bertindak seperti ini, Yu Feng juga bingung. Aku tidak menyangka kau adalah tipe gelap yang langka. Yu Ranran tidak bergerak, tetapi matanya terus menyapu sedikit ke arah ruang gelap. Kegelapan, dengan bantuan ruang gelap ini, jejak siluetnya perlahan menyatu, membuatnya sulit bagi semua orang untuk mendeteksinya dengan mata telanjang. Nikmati pelukan kegelapan.
Suara Ye Seng terdengar, tetapi kali ini ia tidak tahu dari mana asalnya, itu datang dari segala arah dalam kegelapan. Hehe, penggunaan sistem gelap oleh Tuan Muda ketiga benar-benar sempurna, dan aku khawatir itu akan dapat bersinar dalam rasio benua timur berikutnya. Tetua kelima di samping berkata sambil tersenyum. Telapak tangan hitam gelap, tepat ketika rasa takut memenuhi hati semua orang, suara angin kencang terdengar langsung di kehampaan yang gelap. Puff! Meskipun kekuatan Yuran-ran sangat kuat, tetapi di bawah pengaruh racun, dan gua jiwa yang hancur ini adalah tempat tinggal Ye Seng, dia tidak menemukan suara Ye Seng untuk sementara waktu, dan terkena pukulan yang sangat kuat, dia menahannya. Tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Kakak Ran-ran, melihat Yuran-ran dipukul dengan sangat keras, Yu Feng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Hujan, seperti itu saja. Mati. Melihat Yuran-ran tidak menghindari serangannya, seteguk darah menyembur keluar, Ye Seng tertawa keras, dan kemudian kekuatan di tubuhnya memadat, dan dia ingin memberikan pukulan yang mematikan padanya. Pendeta kegelapan, Ming Ze. Sebuah raungan bergema di seluruh ruang. Suara Ye Seng baru saja jatuh, dan tiba-tiba seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan yang sangat aneh, seolah-olah ingin melahap semua orang. Apa yang terjadi? Batu di bawah kaki kita tampaknya melahap tubuh dan kekuatan kita. Suara ketakutan datang langsung dari mulut anggota Yuzong yang tersisa. Itu sebenarnya Ming Ze. Sepertinya Tuan Muda ketiga sedang mempersiapkan pertempuran cepat. Bagaimanapun, gerakan ini telah memusnahkan pembangkit tenaga listrik tahap akhir abadi petarung bintang. Dua yang sebenarnya, pada saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapinya. Tetua kelima berkata perlahan, mati. Mereka yang terseret oleh Mingsku akan ditelan jiwanya. Hahaha. Dalam kegelapan, suara Ye Seng penuh dengan tawa. Ye Seng, hentikan aku. Tepat ketika Ye Seng merasa kemenangan ada di tangannya, sebuah suara manis terdengar. Yu Wei, mengapa kamu kembali? Tubuh Yuran-ran perlahan ditelan oleh Ming Ze, tetapi dia terkejut ketika mendengar suara ini. Dia dan Yu Wei adalah saudara perempuan sejak awal, jadi dia tidak akan salah dengan suara saudara perempuannya, Yu Wei. Kakak, Yu Wei baru saja muncul, dan dia bergegas pergi ke arah Yu tanpa peduli. Kamu telah melemparkan dirimu ke dalam jaring, ayo mati. Ye Seng tidak dapat mengetahui mengapa Yu Wei kembali ke sini, tetapi dia akan Ye tidak kembali, tetapi itu tidak masalah. Setelah mereka sepenuhnya ditelan oleh Mings, mereka semua akan menjadi milik mereka. Pelan-pelan gelombang kenapa kamu berjalan begitu cepat? Dari belakang, suara keluhan terdengar perlahan. Yu Ming Tian Trance, hancurkan untukku. Xiao Yan juga melepas jubah hitamnya di sepanjang jalan. Pada saat ini, dia baru saja muncul di ruang gelap, dan wajah yang halus perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Begitu suara Xiao Yan jatuh, kekuatan jiwa yang sangat besar tiba-tiba muncul dari istana spiritual di dalam tubuh, dan kemudian berjalan pergi ke Ye Seng, yang bersembunyi di kegelapan dan melakukan keterampilan bertarung. Kemunculan serangan jiwa Xiao Yan memenuhi ruang gelap ini dengan cahaya, dan tubuh Ye Seng sebenarnya sangat dekat dengan Yuran-ran. Puff! Ye Seng tidak sempat terkejut, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Bahkan Ming Ze, yang hendak melahap kerumunan, hancur sendiri dan perlahan menghilang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Bagaimana mungkin, jiwa negeri ajaib, diserang oleh jiwa tirani seperti itu? Pupil mata Ye Seng menyusut rapat, dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Serangan jiwa Xiao Yan yang tiba-tiba tadi sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan tirani pada Ye Seng. Orang ini, sangat kuat, melihat pemuda yang tersenyum di langit, dan kelompok Yuzong di bawah, mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Kakak, tidak apa-apa. Orang ini adalah penyelamat yang aku undang. Dengan dia di sana, semuanya baik-baik saja. Yu Wei berkata pelan, lalu dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Tuan Muda ketiga, apakah Anda baik-baik saja? Adegan yang tiba-tiba ini membuat yang lain di Kueishai tidak bereaksi. Ketika mereka bereaksi, di ruang gelap ini, seluruh tubuh Xiao Yan telah diberikan kekuatan jiwanya. Hiasan itu luar biasa terang, dan mereka melihat bahwa Ye Seng terbaring di tanah dengan penampilan yang agak menyakitkan. 5 tetua, bunuh orang ini untukku. Ye Seng terkena serangan jiwa tirani Xiao Yan, dan dia langsung terluka. Ini membuat Ye Seng tampak menjadi gila. Serangan jiwa Xiao Yan pada dasarnya tirani,
belum lagi kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai negeri dongeng saat ini, dan serangan jiwa yang dia keluarkan sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan beberapa pembangkit tenaga listrik biasa. Sepertinya serangan jiwa dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dosian Bintang 2. Masih terlalu enggan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, lalu langsung pergi ke Yu Ran Ran dan yang lainnya. Api merah menyala menerangi bagian dalam. Kapten Yu Feng, ini pil detoksifikasi. Aku akan membaginya dengan semua orang. Saat berikutnya, Yu Wei mengeluarkan beberapa pil dari cincin dan menyerahkannya kepada Yu Feng. Baiklah, Yu Feng tidak ragu-ragu, hanya mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu membagikannya kepada semua orang. 5 tetua, orang ini sangat kuat. Yu Ran Ran baru saja menelan penawarnya, dan tiba-tiba merasa bahwa racun dalam tubuhnya perlahan melemah, tetapi dengan bantuan intuisi seorang wanita, dia berkata kepada Xiao Yan di depannya. Dia sangat kuat, dan dia membunuh dia Ken Ye dengan satu gerakan. Yu Wei berbisik. Mendengar ini, Yu Ran Ran secara alami mengetahui karakter saudara perempuannya, dia murni dan tanpa celah dan tidak akan terlalu mempertimbangkannya. Tetapi Yu Ran Ran sendiri tahu bahwa serangan jiwa Xiao Yan tadi melukai Ye Seng dengan serius dalam sekejap, ini berarti, Xiao Yan ini juga merupakan karakter yang sangat berbahaya. Bajingan kecil, setelah beberapa saat, tetua kelima mengobati luka Ye Seng sebentar, lalu menatap Xiao Yan dengan galak. Bajingan kecil, begitu kau menembaknya, dia begitu kejam. Menyerang jiwa orang lain dan menyebabkan kerusakan pada fondasi, gunakan saja nyawamu untuk membayarnya. Tetua kelima berteriak keras, lalu tubuhnya bergetar hebat. Atribut api. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat semangat juang muncul dari tubuh kelima tetua. Kekuatan Ye Seng dapat dianggap baru saja memasuki tahap akhir Dosian Bintang 2. Namun, 5 tetua di depannya adalah petarung abadi Bintang 2 tahap akhir yang asli, dan bahkan mencapai puncak petarung abadi Bintang 2 tahap akhir, hanya selangkah lagi sudah cukup untuk melangkah ke penyempurnaan petarung abadi Bintang 2. Pembangkit tenaga listrik semacam ini untuk Xiao Yan saat ini, masih sedikit rumit. Namun, jika atribut dari 5 tetua adalah atribut api, ancamannya akan sangat berkurang. Bagaimanapun, Xiao Yan sendiri melahap api aneh dan api suci, dan tubuhnya telah menghasilkan banyak antibodi terhadap api tersebut. Anda tidak dapat melukai diri sendiri. Hati-hati, Yang Mulia, orang ini adalah tetua kelima Kuyesai. Meskipun keduanya berada di tahap akhir Dosian Bintang 2, kekuatan mereka jauh lebih tirani daripada Ye Seng. Yu Ran Ran tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi perintah. Anda dapat beristirahat dengan tenang, serahkan saja padaku. Xiao Yan tersenyum perlahan. Bajingan kecil, terimalah hidupmu. Tetua kelima tidak memberi Xiao Yan kesempatan sedikitpun. Sebuah serangan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian tombak yang menyala perlahan muncul di tangannya. Dengan kondensat api, orang ini juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan atribut api. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Penguasa kuno abadi Yi Huo. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian atribut api yang menyilaukan juga merasuki penguasa kuno abadi Yi Huo, dan kemudian menghadapi tetua kelima dengan serius. Apakah kamu juga atribut api? Tetua kelima baru saja akan menyerang, tetapi menemukan ki pertempuran atribut api merah menyala di tubuh Xiao Yan. Saya tidak tahu mengapa, ki pertempuran atribut api merah menyala ini benar-benar membuat ki pertempurannya sendiri sedikit takut dan bahkan mengeluarkan ledakan ketakutan. Diamlah untukku. Tetua kelima berteriak keras, dan kemudian sosoknya secepat hantu, memegang tombak di tangannya, dan membunuh Xiao Yan. Bum bum bum. Xiao Yan juga penuh dengan penindasan tirani saat menghadapi tetua kelima. Penindasan ini berasal dari penindasan kekuatannya sendiri di tahap akhir dari pertarungan abadi Bintang 2. Cak, suara benturan logam perlahan memenuhi ruang. Pertarungan antara Xiao Yan dan kelima tetua itu tak terpisahkan untuk sementara waktu. Binatang kecil ini benar-benar dapat menghadapi serangan tetua kelima dengan begitu tenang. Ye Seng, yang fondasinya rusak parah, sangat kesakitan saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kakak, mereka berdua, siapa yang akan menang? Yu Wei bertanya, tampaknya melihat pertarungan yang tak tertahankan antara Xiao Yan dan mereka berdua. Tidak, aku tidak tahu. Tapi Yu Ran Ran bingung saat ini, karena dengan kekuatan tiraninya,
dia samar-samar bisa merasakan bahwa pertempuran antara Xiao Yan dan tetua kelima tampaknya merupakan pembantaian sepihak. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini hanya bertahan, tidak menyerang. Di sisi lain, tetua kelima, semua jenis serangan tirani muncul satu demi satu, tetapi mereka masih diblokir oleh Xiao Yan. Orang ini, tidak mudah. Yuran-ran bergumam sedikit, dan kemudian dia tidak lagi terganggu. Dia memiliki kekuatan obat penawar, dan dengan katalisisnya sendiri, itu tidak diragukan lagi akan dapat menghilangkan racun lebih cepat, dan dia pulih dengan tenang dendamnya sendiri. Orang tua, kamu sudah bermain begitu lama, seberapa keren itu. Pertarungan berlangsung hampir 10 menit, di mana Xiao Yan secara pasif bertahan dan tidak bergerak. Alasannya adalah karena Xiao Yan ingin beradaptasi dengan Douxian bintang 2-nya sesegera mungkin, kekuatan awalnya. Dasar monster. Tetua kelima tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Apakah Xiao Yan ini monster? Dia adalah pembangkit tenaga listrik di tahap Douxian bintang 2 akhir, tetapi tidak peduli seberapa tirani serangan itu mengenai Xiao Yan, itu seperti bermain keluarga, dan bahkan bulu Xiao Yan tidak dapat terluka. Namun, tetua kelima tidak tahu bahwa karena Xiao Yan melahap banyak api dan api suci yang berbeda, jenis krisis yang dia hadapi ketika dia melahap kehidupan lebih buruk daripada kematian gelombang membuat Xiao Yan semakin tahan terhadap atribut api. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa menghadapi pembangkit tenaga listrik tipe api, belum lagi Xiao Yan hanya berada di tahap awal Douxian bintang 2, dan bahkan menghadapi tahap awal Douxian bintang 3 tidak perlu ditakutkan. Dan jika atribut Douqi tetua kelima digantikan oleh yang lain, kekuatan Douxian bintang 2 di tahap selanjutnya tidak diragukan lagi akan menjadi ancaman yang lebih kuat bagi Xiao Yan, tetapi sayangnya, dia adalah api. Selesai dengan satu pukulan, Xiao Yan tampaknya telah beradaptasi dengan sebagian kekuatan di tubuhnya, dan kemudian penguasa kuno api yang berbeda bersinar terang, dan kekuatan api yang bahkan lebih mengerikan langsung terjerat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bagaimana mungkin, tetua kelima tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya ketika dia melihat kekuatan api yang tirani di tangan Xiao Yan. Jika dikatakan bahwa kekuatan bertarung abadi atribut apinya adalah 1, maka kekuatan bertarung abadi yang ditunjukkan oleh Xiao Yan saat ini mungkin telah mencapai 3 kali lipatnya sendiri, atau bahkan lebih kuat. Penguasa langit lapisan ke-7. 7 kaki keluar, bunuh dia untukku. Mulut Xiao Yan melengkung menjadi lengkungan yang berbahaya, dan kemudian dia mengangkat penguasa kuno api yang berbeda tinggi-tinggi, dan 7 api tirani tiba-tiba menyerang tetua kelima. Kekuatan penguasa langit pecah lapisan ke-7 mungkin tidak kuat, tetapi yang paling mematikan adalah atribut api Xiao Yan. Melihat ini, tetua kelima tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Karena dia tahu bahwa atribut api Xiao Yan jauh lebih tirani daripada miliknya, dan jika dia tidak bisa menahan 7 api, dia mungkin akan jatuh ke tanah.